Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem aksiomatik, yang dimana sistem aksiomatik ini merupakan salah satu topik dari mata kuliah Geometri Euclid yang diasuh oleh Bu Yumi Rasimamura SPDI MPD. Nah, sebelum masuk kepada materinya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwina Rahayu Saputri dengan NIM 0305193154, jurusan Pendidikan Matematika 2, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, yang pertama, sistem aksiomatik. Sistem aksiomatik adalah suatu sistem yang memuat himpunan yang terdiri dari istilah-istilah yang tidak didefinisikan atau primitif, tetapi memiliki arti yang bergantung pada interpretasi pembaca. Sistem aksiomatik menggantung himpunan pernyataan yang tidak perlu dibuktikan. Sistem aksiomatik berbeda dengan aksioma, definisi, dan teorema. Selanjutnya, macam-macam sistem aksioma. Macam-macamnya ada 4. Yang pertama, istilah tak terdefinisi, aksioma atau postulat, dan teorema. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, istilah tak terdefinisi. Istilah tak terdefinisi ini merupakan istilah dasar atau primitif yang biasanya digunakan untuk membangun istilah lain, di mana pada arti istilahnya sendiri tak terdefinisi, namun terdeskripsikan. Contohnya pada sistem matematika tertentu pada istilah tak terdefinisi seperti pada himpunan, titik, garis, dan juga bidang. Yang kedua, istilah terdefinisi. Istilah terdefinisi merupakan istilah yang digunakan dalam sistem, bukan pada istilah dasar. Hal ini dirumuskan dari istilah dasar sehingga mempunyai arti tertentu dan perumusannya menjadi suatu pernyataan yang benar. Dalam suatu definisi ini, jika berarti jika dan hanya jika. Contohnya pada lingkaran yang dapat ditentukan pusat dan jari-jarinya. Baiklah, macam sistem aksioma yang ketiga adalah aksioma atau postulat. Aksioma merupakan sebuah pernyataan di mana pernyataan yang kita terima ialah sebagai suatu kebenaran yang bersifat umum dan juga tanpa perlu adanya pembuktian dari kita. Bisa juga dikatakan aksioma adalah sebuah ketentuan yang pasti atau juga mutlak kebenarannya. Contoh dari aksioma, yang pertama, garis merupakan himpunan titik-titik yang memuat paling sedikit 2 titik. Contoh yang kedua, dengan melalui 2 titik sembarang hanya bisa dibuat suatu garis yang lurus. Baiklah, yang keempat adalah teorema. Teorema adalah suatu pernyataan matematika yang masih memerlukan pembuktian secara logis, serta pernyataannya dapat ditunjukkan nilai kebenarannya atau juga bernilai benar. Teorema ini berbeda dengan aksioma, yang dimana aksioma tadi dia bersifat umum, sehingga nilai kebenarannya dapat diterima tanpa adanya pernyataan lain. Nah, teorema ini haruslah dapat dibuktikan dengan aksioma-aksioma, definisi-definisi, atau juga teorema-teorema yang mendahuluinya. Untuk dapat membuktikan suatu teorema, maka diperlukan adanya suatu teorema kecil yang khusus untuk dapat membuktikan teorema tersebut. Nah, teorema kecil tadi disebut dengan lema. Ada juga istilah lain yaitu korolari, di mana artinya adalah suatu teorema yang muncul ialah sebagai akibat dari teorema sebelumnya, dengan bobotnya sama dengan bobot teori yang mendahuluinya. Selanjutnya, ada istilah dalil. Dalil merupakan sebuah kebenaran yang diturunkan dari aksioma, sehingga kebenarannya itu perlu dibuktikan terlebih dahulu. Nah, contoh dari teorema adalah apabila dua sudut masing-masing sudut siku-siku, maka kedua sudut tersebut ialah kongruen. Dan apabila dua sudut masing-masing itu bersuplemen dengan suatu sudut, maksudnya suatu sudut yang sama, maka mereka ialah kongruen. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang sistem aksioma.
Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih kepada Bu Yumira Simamora, SPDI MPD, dan kepada teman-teman. Semoga dapat dimengerti. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.